Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Semoga sehat semua ya. Ya hari ini eh, ini video saya buat untuk teman-teman biar kayak kemarin. Kemarin kan pakainya Google Classroom, sama juga nanti Google Classroom tapi ini via video. Teman-teman, kemarin kita sudah bahas masa tentang set engine, tetapi baru sedikit banget ya bicara tentang kata kunci gitu ya. Kata kunci bagaimana sih ketika kita riset kata kunci, apakah relevansi dengan produk kita atau relevan dengan trendingnya gitu ya. Ya teman-teman, untuk jawabannya banyak gitu ya, banyak sekali. Ada yang singkat banget ya ada gitu. Tapi banyak sekali yang saya pilih pilihan A Pak, saya pilihan B Pak, saya pilih dua-duanya Pak. Apakah ada yang salah? Ya enggak, itu tergantung teman-teman, karena yang tahu produknya itu teman-teman semua gitu. Kira-kira produk saya itu lebih match ke trending, bisa diarahkan ke trending apa enggak gitu ya. Kalau produk-produk yang jangka waktu panjang ya mungkin enggak sesuai dengan trending. Kalau saya gitu, kalau saya itu lebih ke arah untuk ini, jadi review materi kemarin ya. Kalau saya lebih ke arah riset produknya dulu, trendingnya itu buat nge-up aja gitu ya. Kalau saya sih. Tetapi ya kalau mau langsung riset trending ya masalah. Yang trending apa hari ini di riset kemudian dimasukkan ke kontennya kita. Ya nggak apa-apa, nggak masalah sih. Itu kalau sudah brandnya kita sudah bagus gitu ya. Brand sudah bagus nggak masalah. Tapi kalau saya sih, kalau dulu sih trending itu hanya untuk sporting, biar nanti kita kata kunci kita itu ikut trending juga. Ya nggak semuanya benar kok, nggak salah kok. Tenang saja. Oke, next, hari ini kita bahas tentang set engine optimization. Oke, saya share yang lebih gede lagi. SEO, set engine optimization. Teman-teman, kalau bicara SEO itu, kalau dulu di eranya saya 2008, 2006 itu luar biasa. Itu dulu ada Asian Brand, Ane Ahira gitu ya. Sampai sekarang saya nggak ikut kelasnya, saya dulu nggak punya uang gitu ya. Saya belajar otodidak sendiri. Dulu itu SEO itu powerful, artinya zaman dulu belum terlalu ya, masalah Facebook Ad, Google Ad belum terlalu. Itu dulu SEO itu udah jadi andalan. Orang-orang yang ahli SEO gitu ya, orang-orang yang ahli SEO itu mereka pasti dibutuhkan di mana-mana gitu ya. Entah itu yang freelance maupun di perusahaan itu. Jadi sangat dibutuhkan. Keahlian SEO itu sangat susah sekali gitu ya. Karena keahlian SEO itu enggak statis, enggak kayak, jadi itu selalu update, selalu belajar terus. Set engine optimization, SEO. Apakah sekarang relevan? Ya nanti kita bahas lagi. Nanti di belakangnya ada lagi. Padahal Pak, kalau sekarang kan ada Facebook Ad, Google Ad gitu ya. Iya. Iya, nggak apa-apa gitu ya. Kita pelajari, apa salahnya? Menurut saya masih relevan gitu ya. Masih relevan untuk dipelajari. Sangat sangat relevan, masih sangat relevan. Kenapa sangat relevan? Nanti ada alasannya gitu ya. Kenapa sih Pak masih mau mempelajari SEO gitu ya? Padahal dulu juga ada artikel bahwa ahli SEO makin segini makin berkurang peminatnya gitu ya. Dan itu terbukti sih. Karena sekarang kita sudah pakai Google Ads ya, berbayar langsung page one, atau berbayar sesuai kata kunci, sesuai relevansi orang yang mencari produknya. Itu di Facebook, di Google juga sama. Itu lebih enak sih. Tanpa kita pusing-pusing bikin artikel backlink sana sini, komen sana sini, itu udah langsung pakai Google Ads atau Facebook Ads, udah langsung page one atau Instagram. Itu pilihannya sekarang banyak sih. Kalau dulu SEO itu ya pilihan utama gitu ya. Kalau sekarang pilihannya banyak, ada TikTok gitu ya. Akhirnya saya install juga, alhamdulillah gitu ya. Saya akhirnya buang beberapa aplikasi marketplace yang nggak saya gunakan, akhirnya install TikTok. Nggak apa-apa, TikTok for business, untuk saya pelajari sendiri, bukan untuk gaya-gayaan yang dijoget-joget, nggak. Lihat ya. Oke, next, on page SEO. Oh ya, on page SEO, SEO itu ada dua ya, ada off page SEO sama on page SEO. On page itu, nah ini ya, on page SEO juga dikenal dengan onset SEO, adalah praktik optimalisasi konten halaman web untuk mesin mencari dan pengguna gitu ya. Kenapa sih kata kunci, bukan ini kata kuncinya, kata kuncinya adalah optimalisasi untuk mesin pencari dan pengguna gitu ya. Kenapa sih Pak nggak mesin pencari saja gitu ya? Kita mau fokusnya kan ke set engine, namanya aja set engine optimization gitu ya.
Gini alasannya gitu ya. Kita mengoptimalisasi konten kita agar apa? Agar mudah dipahami oleh bahasanya si search engine atau mesin pengguna. Gitu. Kita juga optimalisasi kata kunci, konten kita untuk bagi si pengguna atau user atau calon pembeli kita. Artinya apa? Artinya adalah bahwa ketika itu optimalisasi kita harus melihat dua aspek ini, search engine atau penggunanya, dan penggunanya bukan atau ya, dan penggunanya. Gini, kontennya itu harus bisa mudah dibaca oleh mesin pencari dan juga mudah dipahami oleh pengguna. Susah nggak? Susah gitu ya. Karena belum tentu yang mudah dipahami oleh pengguna itu bisa dipahami oleh mesin pencari. Begitu sebaliknya, mudah dipahami oleh mesin pencari tetapi bisa dipahami mudah dipahami oleh si pengguna. Contoh gini, saya pernah mencari kata kunci tentang botol minum botol bohlam, bentuknya bohlam lampu itu untuk jualan jamu ya. Saya bisa mencari itu di Google, distributor botol bohlam 330 mili gitu ya. Saya nyari itu page 1 nomor 2 gitu ya, nomor 2 setelah Bukalapak dan lain sebagainya. Oh mohon maaf, setelah Ads gitu ya, setelah Ads ada apalagi, terus bawahnya ada itu sendiri. Tetapi ketika saya klik itu isinya adalah semuanya kata kunci, distributor botol bohlam Purwokerto, Banyumas, Purwokerto, Kebumen, ditulis semuanya. Jadi dia itu menangkap bahwa semua orang pasti mencari kata kunci itu, gitu ya, distributor itu. Jadi dia page one, tetapi apakah itu friendly atau mungkin mudah dipahami oleh pengguna? Bagi saya pengguna enggak juga gitu ya. Karena isinya kata kunci dan cuma nomor WhatsApp, udah gitu doang gitu loh. Itu bermanfaat bagi saya enggak gitu. Saya juga akan ketika akan membeli produk tersebut jadi akan ragu-ragu gitu. Jadi nggak berani, ya udah close. Itu website sampah, website spam gitu ya. Nah, kita tugasnya adalah membuat konten yang itu mudah dipahami oleh pengguna dan kata kunci. Itu adalah inti dari search engine optimization on page SEO itu gitu ya. Jadi mulai kata kunci yang bagus, judul dan sebagainya, sampai bahasa yang bagus, sampai di dalamnya ada isinya juga, ada gambar dan lain sebagainya. Nanti kita pelajari komponen-komponen apa di dalam on page SEO gitu ya. Kemudian praktis SEO umumnya optimalisasi untuk SEO adalah di tag judul, konten, internal linking, tata internal dan URL. Nanti akan kita bahas lagi apa di dalamnya. Ada judul yang memuat kata kunci, gitu ya. Judul yang pendek, jangan panjang-panjang, gitu ya. Judul yang informatif, gitu ya. Judul yang menarik, gitu ya. Clickbait, gitu ya. Tapi enggak saya sarankan clickbait, gitu ya. Judul yang menarik, judulnya sebenarnya ketika kita melihat judul itu, kita otomatis akan langsung tertarik gitu ya. Kemudian konten is king gitu ya. Mau bagaimanapun, mau website apapun, mau cepat apapun website kalian, tapi kalau nggak ada kontennya, update-nya setahun sekali kayak blog saya gitu ya, ya percuma, pasti langsung di bawah sendiri gitu ya. Kemudian internal linking ya. Jadi antar di dalam website itu kan ada link-link artikel atau link-link konten, itu saling bertautan, saling mereferensikan gitu ya, internal linking. Jadi kalau teman-teman baca Tribun News yang penguasa artikel ya di Indonesia gitu ya, kalau cari cara buat rendang juga munculnya Tribun News gitu ya. Itu pasti akan ada juga baca juga itu adalah internal linking, link yang sama di website tersebut. Kemudian URL-nya harus nanti kalau di di WordPress juga kelihatan, kita bisa edit itu juga. Nanti saya akan buatkan ya, kalau mungkin hari ini cara teorinya dulu, mungkin di video berikutnya gitu ya. Kita akan belajar tentang prakteknya langsung. Kalau kemudian ini berbeda dari off-page SEO gitu ya, yang optimalisasi dari luar websitenya kita gitu ya. Jadi optimalisasi itu di luar websitenya kita. Kita fokus sekarang adalah websitenya kita sendiri gitu, ibaratnya ke rumah kita sendiri gitu ya. Kalau backlink itu ya kita mempromosikan linknya kita ke orang lain, istilahnya seperti itu, backlink contohnya. Itu optimalisasi agar website kita dikenal oleh orang lain gitu ya, dengan cara kita mungkin komen, spamming gitu ya. Tapi enggak saya rekomendasikan, nanti ada cara sendiri bagaimana kita enggak tanpa harus ninggalin jejak komen yang enggak relevan dengan judul gitu ya, enggak relevan dengan konten, itu nanti saya ajari gitu ya. Ada beberapa trik
bagaimana kita meninggalkan linknya kita oleh website yang bagus gitu ya, kemudian ditinggalkan di situ linknya kita. Nanti kita akan bahas di video-video berikutnya gitu ya. Nanti akan saya bikin videonya dari step awal sampai akhir. Kenapa why is on page SEO important ya? Meskipun Google jauh lebih pintar daripada dulu ya. Ini Google sekarang itu lebih pintar, hampir mirip dengan manusia. Itu kepintarannya hampir sama. Jadi mesin learningnya itu sangat baik gitu ya. Mereka masih menggunakan barang jadul seperti mencari kata kunci. Walaupun tetap pintar gitu, tapi tetap itu adalah buatan manusia yang masih kaku juga gitu ya. Artinya mereka masih mencari kata kunci untuk menampilkan gitu ya apa yang kita cari gitu ya. Kalau kita mencari contoh cari cara membuat rendang gitu atau donat, maka otomatis akan ditampilkan tuh kata kunci cara membuat donat. Kata kuncinya berarti membuat donat itu kata kunci utamanya. Diperpanjang cara membuat donat. Nanti kalau perpanjang lagi cara membuat donat yang enak gitu ya. Jadi kata kunci adalah membuat donat, maka akan dimunculkan. Nanti kita akan contohkan langsung. Next. Nah, ini cara kerja algoritma penelusuran. Ini linknya saya ambil dari Google langsung. Sorry. Nah, ini. Dengan jumlah informasi yang tersedia di web, hampir mustahil untuk menemukan apa yang Anda butuhkan tanpa adanya bantuan untuk memilahnya. Artinya gini, sistem perangkat Google mengurutkan ratusan miliar. Kalau jadi ketika kita mencari kata kunci cara membuat donat, itu munculnya hampir ratusan miliar. Enggak sih, mungkin enggak ratusan miliar kalau cara membuat donat itu. Tapi kalau kata kunci yang banyak di seluruh Indonesia mungkin sampai ratusan miliar. Bagaimana cara menampilkan Google ini adalah yang saya hadiah page one, gitu ya. Ini yang enggak gitu ya, nanti mereka juga tetap harus memilahnya gitu ya. Memilah mana website yang benar-benar relevan, mana website yang benar-benar memuat kata kunci itu gitu ya, mana benar-benar website yang benar-benar memuat informasi itu gitu, informasi yang kita cari gitu ya. Google menemukan ratusan miliar halaman web indeks penelusuran untuk memilah hasil yang berguna dan relevan bagi kita Anda hanya dalam sekejap. Itu hanya detik ya, 0,50 second, cuma berapa detik gitu ya, gitu dok, udah langsung muncul. Tapi tergantung koneksi juga gitu ya. Tapi secara logikanya mereka mesinnya mencari hanya sekitar sekian sepersekian detik ya, serta menampilkannya dengan cara yang mempermudah Anda dalam menemukan apa yang Anda cari. Jadi yang ditampilkan kita itu sangat informatif sekali gitu ya. Ketika kita mencari cara membuat donat adalah, maka yang ditampilkan adalah kata kunci yang awal dulu gitu ya, cara membuat donat itu yang ditampilkan. Tag URL-nya di judulnya akan dimunculkan seperti itu. Artinya apa? Ketika kita melihat itu, maka otomatis kita akan tertarik mengkliknya. Makanya optimalisasi judul sangat penting sekali. Optimalisasi judul yang di dalamnya memuat kata kunci. Nanti kita akan bahas lagi. Jadi sangat mudah sekali. Nanti akan kita contohkan bagaimana sebenarnya Google itu bekerja seperti ini loh. Yang kita cari itu ya, yang kita cari kemudian kita ditampilkan oleh Google. Makanya kalau seumpama kita mau main di search engine optimization tapi nggak optimalisasi kata kunci ya, nggak akan muncul di atas gitu. Sistem peringatan tidak hanya terdiri satu maupun serangkaian algoritma, namun serangkaian algoritma. Algoritma sangat banyak sekali. Jadi tidak hanya untuk kata kunci saja, tapi yang lain juga gitu ya. Termasuk relevansi kata kunci dengan isinya dan sebagainya. Jadi kadang-kadang ada yang blogger-blogger yang nakal yang kontennya apa, dia memuat kata kunci yang di dalamnya juga. Contoh YouTuber juga sama gitu ya. Kalau saya dulu re-uploader gitu ya. Jadi saya kontennya apa tentang saya re-uploader tentang Korea, drama Korea gitu ya. Saya kontennya apa, tetapi di dalam tagnya gitu ya, kan kita isi tag juga itu ya, tagnya juga tentang yang trending hari ini di YouTube apa, itu yang nggak relevan jadinya. Dulu masih gitu ya. Jadi tagnya kalau yang lagi trending apa, NG gitu ya, kemarin si masalah virus corona dimasukin itu gitu ya, nggak relevan jadinya. Tapi algoritma Google sekarang udah pinter, kalau dulu masih bisa diakali untuk memberikan informasi yang paling berguna bagi kita. Jadi yang paling berguna, benar-benar berguna gitu ya. Algoritma keywordnya apa, kemudian kata kuncinya apa, kemudian kontennya apa, itu benar-benar relevan gitu dengan kita. Yang ditampilkan Google yang itu berarti yang berkualitas. Algoritma penelusuran melihat banyak faktor termasuk kata kunci dalam query-nya kita. Jadi di dalam artikel kita itu ada memuat kata kunci yang relevan dengan
artikel kita atau isi dari kontennya kita, relevansi dan kegunaan halaman, manfaat halamannya bagi kita, keahlian sumber, linknya, serta lokasi listing. Jadi teman-teman, yang paling utama tadi kan kemarin saya sudah cerita kenapa sih sebenarnya kita belajar digital marketing, kenapa konten itu sangat penting sekali ya. Kemudian memunculkan value, ya ini adalah salah satu aplikasinya ke dalam search engine optimization. Sesuatu yang berguna bagi kita gitu ya, sesuatu yang berguna bukan bagi kita, bagi calon pelanggannya kita gitu ya. Makanya harus konten yang berkualitas. Kenapa kita belajar value dan sebagainya di awal pertemuan gitu ya. Makanya ternyata kita belajarnya masih bernyambung. Kemudian kemarin juga kita belajar tentang local listing, Google My Business juga sama. Google kalau dulu itu nggak seperti ini gitu ya. Kalau sekarang ketika kita searching kata kunci, maka yang ditampilkan Google adalah yang benar-benar konten yang menarik, konten yang bagus ditampilkan di page 1. Menarik ya pertama. Yang kedua adalah yang terdekat, adanya local listing. Jadi bisa dipahami teman-teman ya. Informasi yang berguna kepada kita gitu ya, atau kepada user kita gitu ya. Kemudian yang terdekat bagi user kita gitu ya. Sekali lagi, content is king. Konten adalah yang utama gitu ya. Mau bagaimanapun caranya kalian backlink sana sini, tetapi tanpa ada konten itu juga percuma gitu ya. Makanya kita belajar tentang konten gitu ya. Belajar tentang value gitu ya. Apa itu tentang value, value produknya kita gitu ya. Kemudian kita belajar tentang Google My Business, dan jangan lupa kebaruan konten sangat terpengaruh dalam menjawab pertanyaan tentang topik berita terkini daripada tentang definisi kamus. Artinya adalah kebaruan konten yang selalu update. Makanya kita belajar apa? Belajar kalender konten agar kita konsisten untuk update konten 1 minggu sekali minimal. Walaupun yang kalian bikin sebenarnya tiap hari itu ya. Walaupun sebenarnya saya nggak konsisten itu ya, di Facebook Ads saya jarang update di page satunya, tapi untuk beberapa page saya selalu update. Seminggu sekali minimal kita update. Itu kenapa kita bikin jadwal konten. Makanya kalau teman-teman mau terjun ke digital marketing, ini adalah semuanya dipelajari dari awal sampai akhir. Insya Allah akan bertemu nanti. Feel-nya akan dapat gitu ya. Kita sebenarnya mau arahnya kemana gitu ya. Untuk membantu memastikan algoritma, oke, next aja. Jadi intinya adalah di dalam search engine optimization adalah konten, relevansi kata kunci gitu ya. Kemudian kalau dioptimalisasi dengan lokasi gitu ya. Jadi saya mencari apa, lokasinya kelihatan tuh di Purwokerto, maka akan ditampilkan yang terdekat local listing itu. Bisa dipahami teman-teman ya? Oke, next. Google sampai saat ini masih mengcrawl ya, menyelusuri kata kunci dalam websitenya kita gitu ya. Jadi teman-teman, kalau saya umpamakan mencari kata kunci cara membuat donat gitu ya, maka otomatis Google akan mencari tuh melist satu-satu website seluruh di dunia yang memuat kata kunci cara membuat donat, akan di list semuanya. Setelah di list, ada algoritma yang lain tuh yang ngecek juga apakah ini relevan apa enggak. Jangan-jangan ada website cara membuat martabak tetapi dalamnya cara membuat donat, itu jadi nggak relevan, itu akan dieliminasi juga gitu ya. Jadi paham ya cara kerjanya seperti itu ya. Crawl semuanya website, menemukan beberapa kata kunci, diambil kata kuncinya gitu ya. Ambil kata kuncinya, kemudian dicek lagi ada algoritmanya. Makanya tadi saya bilang algoritmanya nggak cuma satu gitu, ngecek lagi apakah ini relevan dengan kata kuncinya, isi konten dengan kata kuncinya relevan apa enggak, itu akan dicek lagi. Makanya saya nggak menyarankan teman-teman untuk nge-backlink atau komen di web orang lain yang nggak ada hubungannya dengan kata kunci teman-teman. Contoh gini, oke lah, Amikom Purwokerto ICID adalah website dengan DAPI yang sangat tinggi karena domainnya ICID, dan di situ teman-teman bikin ada sebuah komentar yang bisa meninggalkan komen di situ. Tetapi yang dibahas di situ itu bukan masalah isi kontennya websitenya kita. Contoh gini, isi konten kita tentang cara membuat artikelnya, cara membuat donat gitu ya. Tetapi di dalam websitenya Amikom Purwokerto SID isinya tentang KRS online. Iya nggak nyambung. Walaupun nanti searchingnya nemu linknya kalian direkomendasikan oleh Amikom gitu ya, oleh websitenya Amikom, tetapi nggak relevan ya, nanti akan dieliminasi juga gitu ya. Jadi paham ya maksudnya gitu ya. Jadi contoh gini, kalian ada
pengumuman KRS online gitu ya, KRS online, kemudian di dalamnya ada komentar gitu ya. Kalau ada sih, nah itu ditutup semua. Tapi kalau ada yang ada, biasanya sekolah-sekolah ada yang school.id ada komentar. Kalian komen di situ dengan Anchor Tag. Anchor Tag itu nanti kita pelajari lagi cara membuat donat, kemudian di dalamnya ada linknya websitenya kalian gitu ya. Cek, Google akan ngecek, set di website ini akan merekomendasikan bahwa, hey Google, ini loh ada kata kunci cara membuat donat, di dalamnya linknya ada linknya tersebut. Tetapi oke, diambil nih, set diambil oleh Google. Nah, algoritma yang lain akan ngecek juga, ini relevan apa enggak gitu ya. Enggak relevan ya langsung dieliminasi. Itu cara penggambaran yang ngaco sebenarnya, tapi sepahaman saya seperti itu. Jadi Google menganalisanya seperti itu. Algoritmanya seperti itu. Itu pemahaman yang sebenarnya lebih mudah dipahami, agar mudah dipahami oleh teman-teman. Dan jika Anda mencari kata kunci yang kompetitif, Anda akan melihat bahwa halaman-halaman peringkat teratas hampir semua menggunakan kata kunci yang tepat dalam tag judul mereka. Oke, kita akan cek apakah benar informasinya. Kita hentikan berbagi dulu. Cara membuat, share dulu ya. Tab Chrome. Oke, kita searching cara membuat donat. Tadi udah cari. Nah, teman-teman, cara membuat donat ya, kata kuncinya adalah cara membuat donat, maka kata kunci yang diambil maka adalah membuat donat. Kita cek lagi di dalamnya, yang ditampilkan adalah yang ditampilkan oleh apa namanya, website contoh liputan 6 gitu, oleh Google adalah ini, relevansi kata kunci cara membuat donat goreng yang lembut gitu ya. Ini apa namanya, keyword yang panjang gitu ya, long tail keyword namanya gitu ya. Cara membuat donat, donat empuk dan sederhana gitu ya. Cara membuat donat, cara membuat donat. Jadi cara membuat rata-rata cara membuat donat. Artinya apa? Mereka di judulnya dimasukkan kata kunci gitu ya. Makanya kita kenapa belajar kata kunci search engine optimization untuk kata kunci. Jadi on page-nya gitu ya. Jadi Google itu masih mencari kata kunci yang kompetitif di halaman-halaman yang peringkat teratas, hampir semuanya menggunakan kata kunci yang tepat di tag judul mereka. Jadi hampir semua website yang apa namanya, bagus itu mereka selalu menempatkan kata kunci di judulnya mereka. Jadi kenapa kita belajar on page SEO itu. Oke, bisa dipahami teman-teman ya. Jadi ini hampir di judulnya selalu cara membuat donat ya. Ini di depan, ini di tengah-tengah gitu ya. Sasaran saya itu di tengah, di depan, jangan di belakang. Itu contohnya. Kenapa kita belajar on page SEO gitu ya. Bagaimana cara menempatkan kata kunci yang baik itu di judul, baik itu di URL, baik itu di kontennya. Oke, sudah ya. Saya close. Kita sekarang beralih ke materi. Inti dari SEO on page adalah sangat sederhana sekali ya. Intinya gini, bermanfaat tinggi bagi pengunjung. Jadi teman-teman, ketika kalian membuat website atau membuat blog atau website jualan gitu ya, itu adalah usahakan kalian jualannya pakainya, kita udah belajar konten ya, konten marketing, kemudian dan sebelumnya gitu ya, tentang konten marketing gitu ya. Jadi usahakan di dalam website tersebut itu bermanfaat bagi pengunjung, bermanfaat tinggi.
Entah itu menyelesaikan masalah mereka, entah itu kemudian itu menarik bagi mereka gitu, atau informatif bagi mereka. Intinya adalah bermanfaat tinggi bagi pengunjung. Kemudian memudahkan pengunjung dalam melakukan eksplorasi. Usahakan website teman-teman itu adalah navigasinya mudah. Ada homepage, itu ada menu apa, itu ada menu apa gitu ya. Kalau kalian jualan maka ada menu khusus untuk jualan, ada menu khusus untuk blog gitu ya. Dipisahkan, jangan sampai kecampur-campur. Kemudian pengunjung merasa betah di dalamnya gitu ya. Artinya gini, kenapa sangat penting sekali? Jadi ada dua teman-teman gitu ya. Ketika website itu bisa dianggap bagus. Yang pertama adalah kecepatan website, yang kedua adalah konten di dalamnya. Nanti si Google akan mengecek di Google Analytics bounce rate-nya tinggi atau rendah. Bounce rate itu ada apa ya? Adalah contoh gini. Saya contohkan bounce rate tinggi seperti apa. Ketika kalian searching kata kunci cara membuat donat gitu ya, diklik, kemudian pakai hosting yang murah yang 17.000 gitu ya. Di searching ternyata lama tuh, 1 menit 2 menit 3 menit, akhirnya kita close. Itu sudah masuk catatan Google bahwa itu website sangat lambat dicek, sangat lambat, akhirnya di close, bounce rate-nya langsung tinggi, naik. Bagus apa enggak? Bagi kita sebagai blogger itu di Google AdSense sangat jelek sekali. Atau mungkin di page one-nya SEO akan susah sekali di page one Google. Yang kedua adalah websitenya cepat tuh, set buka langsung set semuanya. Tetapi pengunjung itu langsung close. Karena apa? Karena IV-nya nggak penting. Tadi saya cari mencari botol bohlamid tadi itu ya. Saya langsung close gitu ya. Karena apa? Karena informasinya cuma kata kunci semua gitu ya, nggak ada artikel yang menarik di dalamnya, nggak ada sesuatu yang bisa menyelesaikan masalahnya saya di situ gitu ya, nggak ada sesuatu yang informatif bagi saya gitu ya. Ketika saya punya mencari masalah atau pain tahu ya, masih ingat value proposition canvas ya, ketika saya ada masalah, ada rasa sakit di dalam punya saya mencari solusinya di Google, ketemu websitenya dan ternyata di dalamnya sesuai kata kunci yang saya cari gitu ya, sesuai kata kunci yang saya cari, tetapi di dalamnya ternyata tidak memuat solusi yang saya cari, ya saya close, itu langsung bounce rate-nya langsung naik gitu ya. Makanya konten itu sangat penting sekali gitu. Kalau bisa ketika pengunjung datang ke websitenya kita itu melihat artikelnya, oh ini adalah yang saya cari gitu ya. Ini adalah solusi bagi yang painnya saya, rasa sakit saya gitu ya. Ini yang saya cari gitu ya. Contoh saya tuh susah nyari botol bohlam ya. Ini ternyata ada website yang benar-benar menyediakan informasi yang informatif. Bagaimana cara transaksinya, berapa harganya dan lain sebagainya, sangat detail sekali gitu ya. Apa nanti garansinya, cara pengirimannya gitu ya. Ini yang saya cari, maka saya akan langsung beli di situ. Itu sangat informatif dan itu solutif bagi saya gitu ya. Sama-sama diuntungkan. Itu jadi inti dari SEO on page, sangat sederhana sekali gitu ya. Kalau semua main backlink sana sini tapi websitenya nggak sama sekali, nggak informatif, juga orang juga akan betah. Contoh gini, kontennya bagus, websitenya solutif gitu ya, tetapi di dalamnya isinya cuma tulisan gitu ya, ya orang juga akan nggak betah gitu loh. Makanya nanti salah satu komponen dari on page SEO adalah ada gambar, ada video gitu loh, biar orang tertarik, lama-lama tuh lihat gambarnya, lihat videonya entar di situ gitu ya. Kalau kalian lihat Tribunnews gitu ya, si raja online gitu ya, hampir semua domain itu, hampir semua kata kunci ambil Tribunnews semua gitu ya. Di komunitas kita itu selalu ngeluh, kita selalu kalah dengan Tribunnews, sampai resep makanan juga masuk Tribunnews gitu ya. Apakah kita jadi benci sama Tribunnews? Ya enggak gitu ya. Emang mereka kekuatan media seperti itu, diambil semua sama mereka. Tapi betah. Tribunnews pinter, di dalamnya ada video kecil gitu ya, yang kadang-kadang clickbait juga gitu ya. Mau nggak mau kita ngeklik videonya gitu ya. Mau nggak mau kita akan berlama-lama minimal 5 menit untuk nonton video di YouTube-nya itu. Setelah nonton videonya kita akan baca lagi di bawahnya, oh beritanya ini gitu ya. Karena kita nonton video kan di next, oh udah jelas, kita baca beritanya lebih detail. Mau nggak mau minimal 10 menit di situ. Di lainnya juga ada internal linking yang mengarahkan clickbait juga gitu ya. Baca juga apa gitu ya. Kalau kalian teman-teman baca tentang Tribunnews pasti akan seperti itu. Di dalamnya pasti akan baca apa dan itu sangat menarik sekali. Judulnya bisa dibilang clickbait,
iya gitu ya. Ya tapi nggak apa-apa sih, mereka media besar gitu ya, nggak mungkin dependent sama si Google. Nggak tahu sih dependent atau enggak, tapi dia media besar, jadi sangat resource-nya sangat banyak. Mesin pencari mengerti struktur websitenya kita, Tribunnews walaupun banyak iklannya di mana-mana, ada Google Ads, ada iklan yang endorse, ada iklan apapun, tapi sangat mudah dipelajari gitu. Sangat mudah untuk saya harus kemana, detik.com itu sangat mudah. Strukturnya sangat memudahkan website, memudahkan Google dan memudahkan kita juga. Itu inti dari SEO on page atau on page SEO. Sangat sederhana sekali, intinya kita optimalisasi di websitenya kita. Nah, ini adalah komponen halaman website yang optimal. Yang pertama adalah, sekali lagi, king of the king-nya adalah konten. Tanpa konten yang bagus, tanpa konten yang solutif, gitu ya. Makanya kita belajar value promotion canvas, yaitu tanpa konten yang selalu update tiap minggu atau tiap hari, Tribunnews mungkin tiap jam ya update itu ya. Tanpa konten selalu update, makanya kita belajar jadwal konten itu semuanya nggak akan bisa mungkin page one tanpa konten yang bagus, tanpa konten yang selalu update. Makanya mau nggak mau kita harus bisa nge-create sebuah konten yang solutif bagi si calon usernya kita, calon pembelinya kita. Kemudian kata kunci, ini sangat penting sekali. Kata kunci di dalamnya ada artikelnya, itu baik judul, baik dalam artikel, baik itu URL, itu selalu memuat kata kunci yang persaingannya banyak, pencarian banyak tapi persaingan sedikit. Nanti kita harus kata kunci seperti itu. Kata kunci sangat penting sekali. Terus pertanyaannya Pak gini, kalau seumpama saya nggak mau ribet masalah on page SEO, yang penting saya blogger Pak, saya bisanya cuma nulis gitu ya, cuma nulis nulis tentang artikel yang bermanfaat dan sebagainya dengan gambar dan sebagainya. Itu bagaimana Pak gitu ya, saya bisanya cuma nulis, ya nggak masalah gitu ya. Tetapi pertanyaan gini, apakah itu akan bisa page one? Pasti bisa page one kalau kontennya bermanfaat. Kembali ke step awal tadi, konten ya. Kalau konten bermanfaat insya Allah langsung page one, bisa page one, bukan langsung bisa page one. Tetapi kan gini, kalau seumpama kita bisa optimalisasi kemudian kontennya kita itu jadi page one, kenapa enggak gitu ya? Bisa sih, bisa page one, tapi akan menunggu lama kalau kalian nggak optimalisasi di websitenya kalian, di on page-nya itu, nggak optimalisasi itu. Jadi kontennya bagus tapi nggak dioptimalisasi, bisa page one, bisa gitu ya. Pengunjungnya banyak, bisa, tetapi akan kalah dengan konten yang sama, yang bagusnya sama gitu ya, tetapi dia optimalisasi. Jadi seperti itu. Jadi tetap berkaitan optimalisasi dengan konten website gitu ya. Jadi kalau semua kalian cuma nulis nggak masalah sih. Suatu saat juga bakalan page one. Sama kalau kalian itu YouTuber, jadi YouTuber. Kalian itu YouTube-nya selalu update, yang penting diupdate terus gitu ya. Nggak betul optimalisasi ya. Suatu saat sama si algoritma YouTube akan direkomendasikan. Entah di 1 tahun berikutnya atau 2 tahun. Pasti akan salah satu akan jadi viral. Pengunjungnya banyak. Jadi seperti itu. Jadi kita berharapnya sih kan gini, kita nulis konten yang bagus, tetapi juga bisa optimalisasi gitu. Jadi paham ya? Jadi kita bisa nulis konten yang bagus, bisa optimalisasi. Artinya apa? Konten kita itu bagus, bisa langsung page one, bukan langsung, bisa secepatnya page one dan bertahan lama gitu loh. Maksudnya kan seperti itu pengennya gitu ya. Minimal kita bisa ke arah seperti itu. Judul harus sangat jelas, informatif. Tadi saya bilang ya, cara membuat donat, 10 cara membuat donat yang enak gitu ya. Itu kan judulnya yang sangat menarik gitu ya. Udah judulnya menarik, kata kuncinya juga ada gitu ya. Cara membuat donat yang mudah, itu kata kunci yang mudah itu yang cara membuat donat sederhana. Itu kan mereka riset dulu kata kuncinya. Kira-kira kata kunci ini banyak pencarinya apa enggak gitu ya. Kemudian URL kalau WordPress itu bisa setting tuh menggunakan kata kuncinya kita yang mudah, on page SEO gitu ya, cara membuat donat gitu ya, atau URL-nya www.detik.com/membuat donat atau cara membuat donat, itu bisa disetting seperti itu di WordPress. Meta description ini nanti saya akan contohkan aja, ini nanti di WordPress-nya atau di blognya ada meta description. Kemudian media gambar. Media gambar itu sangat-sangat, atau media video di dalamnya. Kalau kalian cek aja di Tribunnews pasti ada gambar, pasti ada video. Itulah salah satu poin penting ketika mengoptimalisasi on page SEO itu gitu ya.
Kalau seumpama di dalamnya ternyata cuma tulisan aja juga akan sangat membosankan gitu ya. Tulisan aja nggak ada gambaran juga akan membosankan gitu ya. Makanya minimal 500 kata atau mungkin 300 kata atau 250 kata. Semuanya tulisan ya, nggak akan menarik gitu ya. Walaupun kontennya bagus, walaupun itu solutif. Bisa mungkin ada gambar. Gambar ya kita ambil yang gratisan, jangan ambil gambar yang copyright. Syukur-syukur gambarnya kita sendiri. Kemudian ada outbound link sama internal link. Oke, kita bahas internal link dulu. Tadi kita bahas tentang Tribun News. Kalau teman-teman lihat Tribun News gitu ya, teman-teman pasti akan membaca Tribun News itu kan selalu ada beberapa ini akan masuk ya. Ada kata kontennya bagus gitu ya. Ya berita sih. Kata kuncinya ada, judulnya provokatif atau clickbait gitu ya, URL-nya juga singkat, metadeskripsinya kita nggak bisa lihat, media gambarnya pasti selalu ada gitu ya. Kemudian yang perlu kalian pahami lagi ada internal link yang di dalamnya ada juga baca juga gitu ya. Baca juga itu kan ada, itu namanya internal link. Baca juga contoh tentang apa gitu ya. Contoh gini, saya contohkan lagi biar lebih mudah. Saya membuat blog tentang cara membuat makanan, cemilan gitu ya. Saya sudah pernah membuat cara membuat rendang. Saya sekarang cara membuat donat gitu ya. Maka di dalam artikel cara membuat donat itu saya masukkan linknya saya tentang cara membuat rendang. Saya linkkan di situ. Set, itu namanya internal linking. Link yang saling bertautan di dalam satu website. Oke? Sampai sini semua dipahami. Kemudian ada outbound link. Outbound link itu apa? Outbound link kalau tadi internal link adalah link website yang di dalam website yang internal, websitenya kita cuma saling ditautkan. Kalau outbound link itu adalah kita menaruh website orang lain ke dalam artikelnya kita atau kontennya kita. Contoh gini, saya membuat sebuah artikel tentang digital marketing gitu ya. Ada beberapa istilah-istilah yang saya juga harus ambil itu dari orang lain. Saya kopas, saya parafrase, tetapi saya mencantumkan linknya sebagai tanda terima kasih bahwa link artikel tersebut sangat bermanfaat bagi saya, maka saya cantumkan linknya juga. Sumbernya dari sini loh, gitu ya. Sama kalian itu mencitasi sebuah artikel ilmiah, gitu ya. Salah satu pemberi penghormatannya adalah mencantumkan link tersebut ke link orang lain tersebut ke linknya kita. Apakah ini bermanfaat bagi orang lain? Sangat-sangat bermanfaat. Ketika linknya orang lain masukkan ke kita, maka dia akan SEO-nya akan naik. Paham ya? Langsung naik dia. Apalagi direkomendasikan oleh website sekelasnya yang belakangnya domain.go.id, gov.edu, SAID gitu ya. Ada beberapa blog-blog yang direkomendasikan oleh Go.id gitu ya. Contoh artikel kesehatan. Jadi di dalam website pemerintah itu tentang kesehatan itu selalu update gitu ya, selalu update, tapi dia nggak pernah bikin konten, dia main comot aja tetapi mencantumkan linknya. Saya yakin yang link yang dicomot itu akan langsung naik kan direkomendasikan oleh website dengan DAPA-nya yang sangat tinggi. Social sharing itu ya Facebook di sharing, tapi jangan kebanyakan. Facebook, Twitter. Kalau saya dulu di blog pakai Google Plus, itu recommended ya Google Plus, tapi sekarang sudah disuntik mati. Makanya kalau teman-teman lihat di YouTube itu kan ada di deskripsinya pasti akan selalu bukan description, ketika di ending ada like, comment, and share gitu ya, yaitu manfaat. Apalagi kalau yang nge-share itu orang lain gitu lah, bukannya kita. Nggak disarankan kalau kita sekali aja, sekali bikin di-share, nggak apa-apa. Tapi makin di-share itu dengan berbeda akun ya spamming jadinya. Kecepatan website itu kenapa saya mencarankan itu, kecepatan website itu adalah sangat penting sekali. Tadi saya bilang hubungannya dengan bounce rate. Belilah hosting yang ya jangan terlalu murah sekali lah gitu ya. Kalau nggak mau beli hosting, beli domainnya aja, kita pakai Blogger, pakai Blogspot, itu bisa. Pakai landing page itu juga bisa. Itu 10 komponen halaman website yang optimal. Jadi teman-teman bisa dipahami ya. Nanti kalau itu tentang on page SEO, kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan lagi. Karena tadi saya mau melempar pertanyaan tapi ternyata ini adalah video biasa itu tanpa
bukan live stream. Oke teman-teman, silakan nanti ini akan saya upload di YouTube, nanti saya share di Google Classroom. Materi yang lain gimana Pak? Nanti akan saya buat mulai dari pertemuan pertama sampai nanti pertemuan terakhir, sampai bahkan pertemuan-pertemuan berikutnya. Kalau cuma kalian mau subscribe, kalian subscribe aja gitu ya, subscribe gitu ya, subscribe ya, subscribe aja silakan. Nanti akan selalu update tentang trik and triknya, di situ juga banyak sekali. Jadi saya emang lagi bikin ke arah situ, trik and trik tentang digital marketing, tentang Facebook Ads, tentang search engine gitu ya. Itu semua pengalaman saya akan saya tuangkan di YouTube. Oke, baik, terima kasih. Saya cukupkan sekian. Teman-teman silakan jangan lupa nanti kalau ada pertanyaan silakan di komen aja di Google Classroom atau di YouTube-nya. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.